Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Alvin Yulianto, NIM 122130037. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT Perwalian Teknik Elektro semester genap tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama yaitu profil dosen wali. Berikut adalah profil dosen wali saya yaitu Pak Purwono Prasetyawan, STMT. Profil Elektro ITERA. Elektro ITERA sendiri telah berakreditasi B. Berikut ialah visi misi profil Elektro ITERA. Visinya ialah menjadi program studi teknik elektro yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, bermaslahat, dan diakui dunia, serta memandu perubahan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah Sumatera, Indonesia, dan dunia dengan memperdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera pada tahun 2026. Dengan misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan tenaga ahli bidang rekayasa teknik elektro dengan memanfaatkan potensi wilayah Sumatera untuk menjadikan sebagai program studi yang unggul dan diakui dunia. Yang kedua ialah melaksanakan penyebaran perkembangan ilmu pengetahuan rekayasa teknik elektro dengan ciri khas kendali, tenaga elektrik, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Yang ketiga itu membangun dan menjalin kerjasama dengan seluruh institusi, asosiasi, kelembagaan, dunia usaha, dan dunia industri untuk memperkuat identitas program studi yang memberikan dampak pada masyarakat di wilayah Sumatera, Indonesia, dan dunia. Dan yang keempat ialah menyelenggarakan tata kelola administrasi pelayanan program studi yang berorientasi sikap profesional, akuntabilitas, kompeten, harmonisasi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan bermaslahat. Tujuannya ialah terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lulusan di bidang rekayasa teknik elektro atau bidang terkait yang mampu bersaing di tingkat Sumatera, Indonesia, dan dunia yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, dan bermaslahat. Yang kedua ialah terwujudnya kerjasama kolaboratif, strategis, dan sinergis untuk menghasilkan paten, karya-karya teknologi atau ilmiah yang inovatif, berkelanjutan dengan bidang rekayasa teknik elektro yang terpublikasi pada tingkat nasional atau internasional. Yang ketiga ialah terwujudnya sistem tata kelola administratif, akademik, dan sumber daya kolaboratif secara profesional berintegritas dengan capaian kinerja yang berakhlak, optimal, dan kompetitif. Berikut merupakan struktur organisasi dosen elektro ITERA. Dosen elektro ITERA sendiri, dosen aktif diantaranya ialah Bapak Muhammad Reza Kahar Aziz, STMT PhD, kemudian Pak Hari Yuliansyah, Ibu Uri Arta Ramadhani, Pak Ali Muhtar, Bapak Syamsyarif Bakaruzi, Pak Apit Miranto, kemudian Ibu Suratun, Ibu Tria, Pak Purwono, Bu Nia, Pak Gede, Bapak Asrofi, Bapak Dwi, Ibu Kansa, dan Bapak Muhammad Eris. Kemudian ada guru besar dosen luar biasa yaitu Bapak Reynaldo Zoro, dan dosen luar biasa itu ada Bapak Komar dan Bapak Saban. Kemudian ada juga dosen tugas belajar itu Pak Rudi, Pak Denny, Pak Eva, Bu Kiki, Pak Dean, Pak Heriansyah, Pak Swadeksi, kemudian Pak Reyuniarto. Profil lulusan Elektro ITERA ialah berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tertulis, bertanggung jawab secara profesional dan etika, mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang kerekayasaan, bekerja dalam tim multikultur dan multidisiplin,
merancang sistem komponen maupun proses untuk memenuhi hasil yang diinginkan dengan pertimbangan antara lain pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etika, kesehatan, dan keselamatan, manufakturabilitas, dan berkelanjutan energi. Dalam pengetahuan bidang teknik elektro paling tidak satu area. Mempertimbangkan pengaruh teknologi dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Merancang dan menjalankan percobaan serta menganalisis dan menginterpretasi data. Menerapkan matematika, sains natural, dan rekayasa. Latar belakang untuk pendidikan pasca sarjana. Kemampuan dalam matematika tingkat lanjut, aljabar, linear, variabel, kompleks, dan matematika diskrit. Melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat, mendapatkan pengetahuan pada isu kontemporer, menggunakan teknik keterampilan dan perangkat teknologi modern yang dibutuhkan untuk praktik kerekayasaan, keluasan pengetahuan dalam segala bidang teknik elektromagnetik, power, elektronik, sinyal, dan sistem, serta teknik komputer. Pengetahuan matematika dalam bidang diferensial dan kalkulus integral. Pengetahuan dalam pengetahuan alam dasar, sains komputer, dan sains teknik yang diperlukan untuk menganalisis dan mendesain alat elektro serta elektronik kompleks, perangkat lunak, dan sistem di dalam perangkat keras dan komponen perangkat lunak. Yang pertama itu menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dalam rekayasa teknik elektro atau bidang terkait dengan ciri khas kendali, teknik elektro, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adiktif. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, kepribadian yang baik, dan mempraktikkan keilmuan rekayasa teknik elektro yang berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki sifat kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, kemampuan pemecahan solusi alternatif secara mandiri atau kelompok, kemampuan penggunaan teknologi komputasi, dan dapat berkolaborasi serta dipertanggungjawabkan dalam menunjang perjalanan karirnya. Penelitian peran elektro ITERA, penelitian dibagi menjadi produk hasil dan pengembangan iptek. Di antaranya penelitian yaitu energi baru dan terbarukan, IoT dan robotika, otomasi industri dan komputasi, ketenagalistrikan dan manajemen energi, telekomunikasi dan antena, dan mikro dan nano material elektronika. Pengabdian kepada masyarakat. Sepanjang 2022 dan sampai 2023 ada 71 publikasi, penelitian, dan paten, 8 pengabdian kepada masyarakat, dan 117 mahasiswa terlibat publikasi, penelitian, dan paten. Prestasi mahasiswa elektro ITERA. Berikut ialah prestasi mahasiswa baik akademik maupun non-akademik dari 2022 sampai 2023 dan akan terus bertambah, terus berprestasi. Evaluasi perkuliahan. Penyebab umum tidak lulus mata kuliah ialah kehadiran tidak memenuhi standar. Yang kedua ialah tidak mengerjakan tugas individu atau kelompok. Yang ketiga, tidak hadir ketika ujian atau evaluasi. Yang keempat, faktor ekonomi, keluarga, dan mental sosial. Yang kelima, etika dan sopan santun, masalah dengan tim akademik. Yang keenam ialah mencotek dan berbuat curang, bertindak melanggar hukum. Yang ketujuh ialah kurang memahami istilah asing dan penjelasan materi. Kemudian yang kedelapan ialah sulit berkelompok, berkonsentrasi, dan sibuk berorganisasi. Di ITERA sendiri yaitu ada 410 mahasiswa yang lulus, 751 mahasiswa aktif, 76 mahasiswa yang dikeluarkan, dan 120 mahasiswa yang mengundurkan diri. Durasi masa studi sampai dengan lulus ialah 4,64 tahun. Totalnya ialah ada 1.357 total mahasiswa elektro ITERA. Untuk persiapan perkuliahan sendiri ialah kelas dibagi sesuai NIM, itu khusus tingkat 2 dan tingkat 3. EL1 berisi orang-orang yang ber-NIM 001 sampai 055. Kemudian EL2 berisi orang-orang dengan NIM 054 sampai 110.
Dan L3 berisi orang-orang dengan NIM 111 sampai 165. Catatan mahasiswa mengulang mengambil kelas paling terakhir dari tiap mata kuliah. Pemberlakuan absensi minimal 12 kehadiran untuk mengikuti ES atau evaluasi akhir semester. Kemudian mahasiswa berprestasi dipersilakan untuk mendapatkan ujian khusus apabila tidak bisa mengikuti ETS atau ES dan atau apabila gagal ETS atau ES tetap diberikan nilai minimal kelulusan MK tersebut. Informasi perwalian. Perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa kepada dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Perwalian bersifat wajib, dengan dosen wali yang mengikuti proses pendidikan selama mahasiswa kuliah di ITERA. Perwalian dilaksanakan minimal 3 kali dalam setiap semester, yakni pada awal semester dasar, setelah ETS, dan sebelum UAS. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perwalian setiap awal semester tahun akademik karena sakit atau alasan logis, wajib untuk diadakan sesi khusus di mana jadwal disesuaikan dengan kesediaan waktu dosen wali. Selain itu, fungsi dosen wali juga sebagai pengganti orang tua di kampus karena sebagian besar masalah akademik dipengaruhi oleh masalah non-akademik. Pada saat perwalian dosen wali, wajib memiliki data mahasiswa dan orang tua mahasiswa perwaliannya, minimal nomor telepon, WA, email, alamat kos. Dan mahasiswa selalu menjaga komunikasi dengan dosen wali. Apabila terjadi hal-hal yang di luar yang diinginkan, seperti dropout, pindah universitas, atau mengundurkan diri, harap informasikan ke dosen wali dan prodi. Dan yang terakhir ya, wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku di ITERA, jurusan, dan prodi. Tips mahasiswa perwalian. Adalah yang pertama, budayakan membaca peraturan akademik, melihat dan update kalender akademik. Yang kedua ialah hindari keterlambatan atau bolos atau absen, maksimal absen 4 kali. Yang ketiga, kurangi penggunaan handphone atau sosial media yang mengarah ke negatif. Yang keempat ialah kehadiran dalam kelas kurang dari 80%. 5. Mengikuti kelas tutorial dan belajar bersama kelompok. Yang keenam, bersikap Pancasila dan berkewarganegaraan saat ada di lingkungan kegiatan akademik ITERA, serta berpakaian secara sopan dan santun. Yang ketujuh, pandai melakukan time management dan membagi porsi yang kamu ketahui. Yang kedelapan, terapkan etika dan profesional dalam menghubungi atau berdiskusi dengan dosen atau sivitas akademik ITERA. Yang kesembilan, setiap kelas atau berkegiatan sebagai mahasiswa itu harus aktif dan berpikir kritis ya. Dan jangan malu bertanya apapun itu, tapi tetap sopan dan santun. Dan yang terakhir ialah jangan sampai salah isi kelas sesuai urutan NIM yang menyebabkan jadwal bentrok dan nilai tidak bisa keluar. Berikut merupakan alur perkuliahan. Kalender akademik 2023-2024. Januari 15 sampai 23 ya, masa perwalian batas perisian KRS semester genap 2023 atau 2024. Kemudian Januari 29 ialah perkuliahan minggu pertama semester genap. Februari 10 sampai 14 ialah masa pengisian masa PRS. 16 Maret ialah wisuda ke-18 tahun 2024. 18 sampai 22 Maret ialah evaluasi tengah semester. Kemudian ada perwalian tahap 2. Kemudian Juli, 13 Juli ialah wisuda ke-19 2024. Kemudian ada perwalian tahap 3 sebelum evaluasi akhir semester yang dilakukan pada Mei tanggal 13 sampai tanggal 24. Kemudian Juni sampai Juli yaitu tanggal 3 sampai tanggal 7 pelaksanaan KKN semester genap. Kemudian Juni, tanggal 7 Juni ialah input nilai terakhir semester genap. Berikut merupakan layanan informasi akademik. Syarat lulus TPB ialah telah menyelesaikan 36 SKS di TPB dengan IPK lebih atau sama dengan 2,00 tanpa nilai E dan T dengan batas waktu 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Yang kedua ialah mahasiswa TPB yang belum lulus TPB setelah 2 semester dengan IPK lebih atau sama dengan 1,00 diberikan kesempatan memperpanjang waktu studi TPB maksimum 2 semester lagi untuk memperbaiki nilainya sampai memperoleh IPK lebih dari 2. Bisa mengikuti SP jika dibuka. Apabila dalam batas waktu tersebut IPK tetap kurang dari 2 atau masih terdapat nilai E dan T, maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri dari ITERA. Yang ketiga ialah mahasiswa TPB yang setelah 2 semester di TPB mempunyai IPK kurang dari 1
4.00 diharapkan mengajukan surat pengunduran diri dari ITERA sebelum ITERA mencabut status mahasiswa ke mahasiswanya. Yang keempat ialah mahasiswa ITERA yang sudah lulus TPB tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah TPB lagi. Kemudian yang kelima, mahasiswa ITERA yang belum lulus TPB diwajibkan memprioritaskan pengambilan mata kuliah TPB agar syarat lulus TPB segera terpenuhi. Kemudian mahasiswa yang telah lulus TPB akan diberikan surat keterangan kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan tahap persiapan bersama ITERA. Merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tidak lulus TPB ialah sakit berat sehingga mempengaruhi kehadiran dan kuliah dan praktikum. Kemudian, kehadiran kurang dari 80%, tidak bijak dalam menggunakan sosial media, kecanduan bermain game online, aktivitas berlebihan di UKM. Kemudian, mengabaikan mata kuliah atau dosen yang dianggap tidak menarik. Yang kelima, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengumpulkan tugas dan mengabaikan waktu studi yang terbatas. 7. Konflik terhadap dosen pengampu, tidak aktif bersosialisasi dan tidak aktif di kelas baik individu maupun berkelompok, tidak paham menghitung NR, IP, IPK yang mempengaruhi kelulusan. Terus TPB, jika IP lebih dari 2 dalam kurun waktu 2 semester tanpa nilai E dan T, jika IP 1 kurang IP 2 kurang IP 3, maka diwajibkan mengambil kembali mata kuliah yang tidak lulus. Jika IP kurang dari 1, maka mahasiswa disarankan untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor ITERA. Berikut ialah layanan informasi akademik, sistem penilaian elektro ITERA. Nilai mutu A memiliki angka mutu 4 dengan rentang nilai 75 sampai 100 dan dengan status penilaian lulus. Begitu juga dengan nilai AB dengan angka mutu 3,5 dengan rentang nilai 68 sampai 75 juga dianggap lulus. Nilai mutu B dengan angka mutu 3,0 dengan rentang nilai 60 sampai 68 itu dianggap lulus. Dengan BC dengan angka mutu 2,5 rentang nilai 52 sampai 60 itu dianggap lulus. Dan rentang nilai C itu 2,0 dengan rentang nilai 45 sampai 52 itu dianggap lulus. Sedangkan untuk D itu angka mutunya 1,0 dengan rentang nilai 35 sampai 45 itu tidak lulus. Dan yang terakhir ialah nilai mutu E dengan angka mutu 0 dengan rentang nilai 0 sampai 35 itu juga tidak dianggap lulus. IPK 2,76 sampai 3,00 ialah lulus memuaskan, sedangkan IPK 3,01 sampai 3,50 itu sangat memuaskan. Sedangkan untuk IPK lebih dari 3,50 itu lulus dengan pujian. Mata kuliah yang sedang dilakukan perbaikan atau pengulangan nilai mutu yang diambil ada nilai terakhir. Yang kedua, jika lebih atau sama dengan 1,4 SKS, mahasiswa diperbolehkan menghapus mata kuliah pilihan yang lebih rendah nilainya asalkan sesuai dengan struktur kurikulum prodi. Struktur kurikulum MBKM PSEL ITERA. Tahap persiapan bersama TPB 2 semester dengan 36 SKS. Tahap sarjana PSEL ITERA ialah 6 semester 18 SKS. Kurikulum MBKM PSEL ITERA diberlakukan pada semester 6, 7, dan 8 dengan alokasi. Yang pertama, alokasi 20 SKS di luar prodi elektro di ITERA semester tersebar. Yang kedua, alokasi 40 SKS di luar ITERA kombinasi dari di bidang elektro di luar ITERA semester 6 dan di luar bidang elektro di luar ITERA semester 6 dan atau di luar ITERA dan di luar perguruan tinggi industri dan masyarakat semester 7. Tiga mata kuliah kerja nyata dan kerja praktik merupakan bagian dari kurikulum MBKM. Capaian pembelajaran lulusan yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa setara dengan mata kuliah atau ekivalensi terhadap struktur kurikulum prodi dan kebutuhan serta kekayaan yang bersumber dari kelompok ilmuwan yang ada pada PSL ITERA untuk menjaga ciri keilmuan. Apabila tidak terdapat mata kuliah atau ekivalensi, PSL ITERA tetap akan memberikan pengakuan sesuai ketercapaian CPL mahasiswa yang mengalami program MBKM.
Kemudian mata kuliah semester genap. Berikut adalah mata kuliah semester 2 atau pada saat PBB. Kemudian inilah mata kuliah pada semester 4. Ini merupakan mata kuliah wajib. Kemudian ini merupakan sebagian mata kuliah pada semester 6. Berikut merupakan jadwal perkuliahan semester genap tahun 2023-2024. Berikut ialah informasi kuliah kerja nyata atau KKN. Minimal 76 SKS lulus. Wajib mengambil mata kuliah KKN pada semester mahasiswa melakukan pendaftaran KKN. Dilarang mengambil mata kuliah praktikum lapangan atau kerja praktek pada waktu pelaksanaan KKN reguler. Jika terbukti melanggar ketentuan, maka pendaftaran akan digagalkan. Jadwal KKN reguler semester genap periode Desember 2023 sampai Januari 2024 ya. Pelaksanaan KKN tematik pada sepanjang tahun sesuai proposal yang disetujui. Waktu pelaksanaan KKN tematik oleh setiap peserta harus mencukupi total waktu 96 jam di lapangan dilaksanakan sesuai rencangan proposal. Kelompok, lokasi, dan DPL ditentukan dan diusulkan pada proposal dan disetujui oleh unit pengelola KKN. Setiap kelompok minimal terdapat 15 mahasiswa yang multidisiplin, 2 prodi atau lebih, dan bermitra dengan desa. Pendanaan dapat bersumber dari hibah KKN, penelitian, pengabdian, atau sumber lainnya atau sponsor. Luaran program kerja KKN tematik ialah minimal dua pokok kelompok, minimal satu tambahan kelompok. Alur pelaksanaan ialah pendaftaran KRS awal semester, kemudian pendaftaran peserta KKN, yang ketiga verifikasi pendaftaran, yang keempat pembekalan peserta, yang keenam, yang kelima pengarahan rektor dan pelepasan, yang keenam pelaksanaan KKN dan monitoring, yang ketujuh ialah kepulangan peserta, yang kedelapan ialah pelaporan kegiatan KKN, dan yang kesembilan ialah evaluasi dan penilaian. Syarat dan ketentuan pendaftaran kerja praktik adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di program studi Elektro ITERA, Institut Teknologi Sumatera, dan telah lulus mata kuliah dengan beban minimum 90 SKS. Kemudian memiliki nilai indeks prestasi atau IP lebih dari 2,00 dengan skala 4,00 yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai terbaru. Telah mendapatkan persetujuan dosen wali. Dan beban SKS mata kuliah kerja praktik kode L3003 diambil setelah mahasiswa menyelesaikan kerja praktik di perusahaan atau instansi yang disetujui. Pendaftaran kerja praktik dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan kerja praktik. Mahasiswa menyiapkan proposal pengajuan kerja praktik hanya jika perusahaan atau instansi meminta. Apabila salah satu syarat dan ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengajukan pendaftaran kerja praktik. Diskresi kebijakan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti mata kuliah kerja praktik untuk dapat mengikuti syarat administrasi pendaftaran kerja praktik setelah praktik semua telah lulus 90 SKS, tidak ada nilai D dan E. Menjadi telah mengambil 10 SKS boleh ada nilai D atau T. Kebijakan ini tidak menggugurkan syarat administrasi kerja praktik pada pedoman kerja praktik dan elektro. Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 28 Maret 2023 sampai 31 Mei 2024 serta akan dilakukan evaluasi kembali pada tahun semester genap tahun ajaran 2023-2024. Kemudian tugas akhir, capstone design. Syarat pengambilan tugas akhir ialah telah lulus 108 SKS, memiliki IP lebih dari 2,00, seminar TA dilakukan minimal 2 kali, yaitu seminar perencanaan capstone dan seminar tugas akhir proyek capstone, dan dapat diulang jika dianggap perlu. Pembimbing wajib mengisi kartu bimbingan mahasiswa TA kurang dari 8 kali pertemuan dalam satu periode TA, perancangan capstone, dan atau tugas akhir proyek capstone. Tidak diperkenankan melaksanakan seminar TA. Seminar perancangan capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen PL100 dan PL300 dan, progres proyek minimal 25%. Seminar tugas akhir proyek capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen PL1 sampai PL500 dan
Progres project 100% dan berlaku selama 100 hari dari perbaikan atau revisi saat seminar TA1. Apabila tidak dapat terlaksanakan, tim TA dinyatakan gagal. Pengajuan seminar TA1 dan TA2, tim mengisi formulir persetujuan dari pembimbing untuk melakukan seminar TA. Seminar TA dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Semua mahasiswa yang mengambil kolokium dan TA wajib hadir pada seminar perencanaan capstone dan mengisi kartu kehadiran seminar minimal kehadiran 10 kali seminar dalam 2 semester. Berikut merupakan alur kegiatan MBKM. Syarat administrasi program MBKM mahasiswa PSL ITERA ialah 1. IPK minimal 2,75 pada semester 4. Tidak dapat 2. Tidak ada tunggakan mata kuliah pada semester 1 sampai 4. TPBH sudah lulus. 3. Mendapatkan persetujuan dari dosen perwalian dan sudah dinyatakan layak oleh verifikator MBKM Prodi. 4. Mahasiswa yang mengambil kegiatan MBKM di luar ITERA tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan yang ada di dalam ITERA. Berikut merupakan pasal penangguhan pembayaran biaya pendidikan. Pasal 20 ya, yang pertama, ITERA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan. Yang kedua, mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITERA tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan. 3. Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan dengan batas waktu sebelum ujian akhir semester berlangsung. Yang keempat, mahasiswa yang belum membayar dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada koordinator program studi terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya dapat diproses oleh ketua jurusan. 5. Mahasiswa yang mendapat izin penangguhan pembayaran dari ketua jurusan terkait berhak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait. 6. Mahasiswa yang mendapat izin penangguhan pembayaran dari ketua jurusan terkait harus melunasi biaya pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketujuh ya, jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 6, mahasiswa tidak dapat mengakses nilai mata kuliah pada semester tersebut. Berikut adalah prestasi akademik mahasiswa dan penyelesaian tahap pendidikan bagian ke-1 evaluasi pembelajaran. Ialah pasal 30. Yang pertama, evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester, yaitu 1 kali pada saat semester sedang berjalan dan 1 kali pada akhir semester. Yang kedua, jenis dan cara evaluasi ujian khusus atau cara lain sesuai dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah. Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot setiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah termaksud. Yang keempat, keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu. Kemudian bagian keempat, indeks prestasi pasal 33. Hasil penilaian yang pertama ialah hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau IP yang terdiri dari indeks prestasi semester IPS dan indeks prestasi kumulatif IPK. Yang kedua, indeks prestasi semester IPS adalah ukuran kemampuan mahasiswa menyelesaikan beban mata kuliah pada semester bersangkutan yang dinyatakan dalam satuan indeks. Yang ketiga, indeks prestasi kumulatif atau IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa menyelesaikan sejumlah beban mata kuliah pada periode waktu tertentu dinyatakan dalam satuan indeks. Pasal 34. Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa dapat pada suatu semester ditentukan berdasarkan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. Indeks prestasi IP mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. K1, K2, dan KM adalah besaran SKS pada mata kuliah yang diambil subskrip 1, 2, dan sampai M. Adalah mata kuliah yang diambil N1, N2, sampai NM adalah nilai angka mata kuliah termaksud.
Kemudian penyelesaian studi mahasiswa pasal 36 dalam penyelesaian pendidikan program sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika telah mengambil semua mata kuliah pada tahap persiapan bersama TPB yang disyaratkan oleh kurikulum yang dinyatakan lulus tanpa nilai E dan IP lebih dari 2,00 dan tidak diperkenankan mengulang mata kuliah TPB jika sudah dinyatakan lulus TPB. Kemudian telah mengambil semua mata kuliah pada tahap sarjana dan tanpa nilai D dan E. Dan C. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian laporan tugas akhir dan cip pembimbing kerja praktik dan tugas-tugas lainnya. D. Telah dilaporkan kelulusannya oleh jurusan secara resmi dan ditulis kepada wakil rektor bidang akademik ITERA. Predikat kelulusan pasal 38. Setiap lulusan program pendidikan ITERA diberikan predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya. Pasal 39. Kriteria lainnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 38 itu yang pertama, predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian. Mahasiswa program sarjana dan program diploma nyatakan lulus dengan predikat A memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif IPK 2,76 sampai dengan 3,00. Yang B sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif IPK 3,01 sampai dengan 3,50. Kemudian dengan pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif dengan IPK lebih dari 3,50 tanpa nilai C dan atau D dengan masa program studi paling lama 5 tahun untuk program sarjana. Waktu studi, pasal 43, ITERA menyelenggarakan program pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh mahasiswa secara tepat waktu dengan kemampuan normal sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, waktu studi untuk pendidikan program sarjana terdiri dari tahap persiapan bersama dan dijadwalkan dalam 2 semester atau 1 tahun dengan ketentuan perpanjang waktu semester ditambah maksimal 2 semester. B. Waktu studi program sarjana paling lama 14 semester atau 7 tahun akademik. Cuti akademik, pasal 44. Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada seorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 semester. Cuti akademik hanya dapat diberikan sebelum semester berjalan dimulai dan selambat-lambatnya pada waktu pengisian KPRS, kecuali untuk beberapa alasan tertentu. Yang ketiga ialah mahasiswa dengan alasan yang terkuat yang ditunjukkan dengan bukti tertulis dapat mengajukan cuti akademik maksimum 2 semester yang dapat diambil secara terpisah ataupun berturut-turut. Yang keempat, mahasiswa yang akan mengajukan cuti akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, ialah A. Mengajukan permohonan tertulis kepada wakil rektor bidang akademik dan persetujuan ketua jurusan terkait dan diketahui oleh koordinator program studi serta wali akademik. B. Ialah mendapatkan izin tertulis dari wakil rektor bidang akademik. C. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari membayar UKT. D. Cuti akademik tidak mengubah ketentuan batas waktu studi. 5. Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik setelah membayar UKT karena suatu hal tidak dapat menjalani kegiatan akademik pada semester bersangkutan, maka UKT-nya tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dialihkan ke semester berikutnya. 6. Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah selesai cuti akademik harus melapor ke jurusan. Bagian ketiga, pengertian studi mahasiswa. Pasal 45, dengan mempertimbangkan kemampuan akademik mahasiswa, serta untuk tidak menghambat kemungkinan melanjutkan studi di perguruan tinggi lain, ITERA akan menghentikan studi seorang mahasiswa. 2. Penghentian studi mahasiswa, program sarjana, dan program diploma terjadi jika mahasiswa yang pada tahun pertama masuk studi berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IPK kurang dari 1,0, tidak memperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITERA. Yang B, mahasiswa tahap persiapan bersama dan tahap sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada waktu perpanjang pada masa seperti ditentukan pada pasal 43 tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan di ITERA. C. Jika telah melebihi waktu studi maksimal sesuai dengan jenjang pendidikan. 3. Penghentian studi mahasiswa program magister terjadi jika mahasiswa yang telah pada tahun pertama masa studi berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IPK 1,50, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITERA. Setelah mahasiswa masuk semester 3, mahasiswa tidak berkenan lagi melanjutkan studinya apabila pada suatu semester memperoleh IPK kurang dari 1,50 dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IPK lebih dari 3,0. Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 belum dipenuhi, pada akhir pendidikan program magister sesuai dengan waktu yang ditentukan pada pasal 43 ayat 3 peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa. Pengunduran diri mahasiswa, pasal 47. 1. Mahasiswa ITERA berhak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam program pendidikan di ITERA. 2. Dengan kesadaran
sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITERA. Dan yang ketiga ialah surat pengajuan pengunduran diri disampaikan kepada rektor melalui ketua jurusan untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaan. Berikut adalah link yang wajib diisi. Merupakan kuesioner visi misi elektro. Baiklah, sekian presentasi PowerPoint perwalian tahun ajaran 2023-2024 elektro dari saya. Sekian, terima kasih.